Salam kerahiman. Hari ini tanggal 25 September kita akan baca dari 1389, 1409 dan 1450. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 13:8-9. O Yesusku, meskipun aku memiliki semangat yang menggebu-gebu, aku harus tetap bersikap tenang. Ini kulakukan hanya supaya karyamu tidak dikacaukan oleh ketergesa-gesaanku. O Yesusku, Engkau membuat aku mengenal misteri-misterimu, dan Engkau menghendaki aku menyalurkannya kepada jiwa-jiwa lain. Tidak lama lagi akan ada kemungkinan bagiku untuk bertindak. Ketika tampak sama sekali hancur, misiku justru akan dimulai tanpa suatu pun yang dapat menghalanginya. Demikianlah kehendak Allah mengenai hal ini, dan ini tidak akan berubah meskipun banyak orang akan menentangnya. Tidak suatu pun akan mengubah kehendak Allah. 14:09. Hari ini Tuhan Yesus membuat aku menyadari kehadirannya dan merasakan kasih serta perhatiannya yang paling mesra terhadap aku. Ia menuntun aku sampai aku memahami dengan jelas bagaimana segala sesuatu bergantung pada kehendaknya, dan bagaimana ia membiarkan kesulitan-kesulitan tertentu justru untuk meningkatkan ganjaran kita, sehingga kesetiaan kita dapat menjadi lebih kokoh. Dan lewat semua ini, aku telah diberi kekuatan untuk menanggung penderitaan dan melakukan penyangkalan diri. 14:50. Maka dengan penuh kasih, hari ini aku menyerahkan diriku seutuhnya kepada kehendak kudus-Mu, oh Tuhan, dan kepada keputusan-Mu yang paling bijaksana, yang selalu penuh dengan kemurahan dan kerahiman kepadaku, meskipun kadang-kadang aku tidak dapat entah memahami entah menerimanya. Oh Guruku, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Engkau adalah jurumu di jiwaku. Kemudikanlah jiwaku seturut kehendak ilahimu. Aku membenamkan diriku dalam hatimu yang penuh belas kasihan, yang adalah samudra kerahiman yang tak terselami. Kita lihat ya di 13:89. Dia katakan, meskipun aku memiliki semangat yang menggebu-gebu, aku harus tetap bersikap tenang. Ini kulakukan hanya supaya karyamu tidak dikacaukan oleh ketergesa-gesaanku. Suster Faustina itu begitu ingin menyenangkan Tuhan. Jadi kalau dia tahu Tuhan menginginkan dia melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, maka dia ingin sekali secepatnya untuk bisa memenuhi permintaan tersebut. Tapi di sini dia katakan dia harus tenang. Jangan sampai ketergesa-gesaannya dia itu mengacaukan karya Tuhan. Begitu pula dengan kita ya. Karena kalau sesuatu yang kita lakukan dengan tergesa-gesa, cepat-cepat, biasanya hasilnya kurang bagus. Biasanya juga karena tergesa-gesa, maka mungkin jadi nggak sempurna. Malah mungkin bisa gagal, karena ada banyak hal-hal yang belum kita ketahui, belum kita antisipasi. Jadi dalam hidup kita juga, kita jangan tergesa-gesa. Walaupun semangat ya, walaupun pengen cepat selesai, pengen cepat dilaksanakan, tapi tetap harus dievaluasi, dipersiapkan dengan
lebih baik. Karena contohnya dari diary Suster Faustina pun kita tahu ya, Suster Faustina diminta untuk membuat kongregasi oleh Tuhan Yesus dan dia dengan antusias mau melaksanakan hal tersebut. Dia katakan kepada mother kepala, dia katakan juga kepada bapak pengakuannya. Tapi sambil berjalan waktu, akhirnya Suster Faustina juga mendapat pencerahan, lebih mengerti kehendak Tuhan. Ternyata bukan kongregasi yang dia bayangkan. Lanjut. Engkau membuat aku mengenal misteri-misterimu. Dengan tidak tergesa-gesa, maka secara setahap demi setahap Tuhan memberikan kepada Suster Faustina untuk bisa mengenal misteri-misterinya Tuhan. Hidup ini misteri ya. Tuhan itu punya rencana yang besar luar biasa. Sedangkan kita manusia itu otaknya kecil, jadi nggak mungkin bisa menangkap, mengerti rencana Allah secara keseluruhan. Tapi di sini Suster Faustina katakan secara bertahap dia mengenal misteri-misterinya Tuhan. Lanjut, demikianlah hendaknya hal ini. Di sini Suster Faustina bicara tentang karyanya, ya. Dikatakan ketika tampaknya sama sekali hancur, misiku justru akan dimulai tanpa suatu pun yang dapat menghalanginya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Krakow, ke Lagwiniki, di sana ada jendela ya, di gedung di lantai 2. Di bawah jendela itu ada tulisan. Tulisan yang seperti dikatakan di diary ini, bahwa misiku justru bukan hancur, bukan hilang dengan dia meninggal, tapi justru dengan dia meninggal misinya baru mulai berkembang menjadi besar, karena tidak ada sesuatu pun dapat menghalanginya ya, kalau itu karyanya Tuhan. Begitu pula dengan hidup kita sekarang, lagi masa COVID. Banyak sekali dari antara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan hancur. Tadinya kerja, sekarang nggak kerja. Ada teman saya ya, tadinya katanya digaji berapa, sekarang cuma dibayar 20%-nya aja. Masih untung, masih dikasih gaji. Ada teman yang lain, dia nggak jelas statusnya, dirumahkan, gajinya juga dipotong, tapi juga nggak tahu sampai kapan. Ada yang jelas di PHK, ada yang memang perusahaannya bangkrut. Begitu bagusnya jalannya perusahaan ini, tapi dengan adanya COVID tiba-tiba dengan sekejap bangkrut. Nah, kita semua mengalami situasi yang tidak enak dalam tanda kutip. Bagaimana besok? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana kehidupan saya selanjutnya? Bagaimana sekolah saya? Bagaimana karir saya? Bagaimana dan seterusnya. Karena masa COVID belum berakhir. Bahkan kalau lihat jumlah yang positif, makin lama makin banyak. Kalau dulu setahu saya dengar ada kena COVID, tapi bukan orang yang kita kenal. Oh iya, makin lama makin dekat orang sekitar, makin lama makin dekat lagi orang yang kita kenal. Bahkan ada satu teman cerita, dia bilang dia juga nggak tahu ketularan di mana, karena dia setiap hari di rumah aja. Dia memang pergi ke kantor sekali-sekali, tapi itu pun dengan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dia juga heran, kok dia juga bisa kena. Ya. Belum lagi ada satu teman yang mungkin karena khawatir, dia tiba-tiba, loh kok lemes ya? Wah bahaya nih, kalau nanti saya kena COVID. Jadi dia pergi ke rumah sakit, tes, di swab, dan memang ternyata positif, sehingga dikarantina. Ada lagi teman yang lain, dia bercerita, waduh malam-malam tiba-tiba tangan dan kaki dingin. Dia bingung, wah jangan-jangan dia ketularan di mana, ketularan sama siapa? Terus saya bilang coba napas ya, saya juga nggak tahu, lihat di YouTube, di video di HP. Napas katanya, kalau bisa napas 15 detik tidak susah,
berarti masih aman. Dan dia bisa lakukan itu, dia merasa tenang. Jadi orang yang khawatir, orang yang gelisah dengan segala situasi yang ada, wajar-wajar aja sekarang nih ya, lagi zaman sekarang ini ya. Tapi kita nggak boleh titik di situ. Kita harus tahu situasi yang ada, bahasanya hancur, tapi sebagai orang beriman kita tetap harus punya iman, punya keyakinan bahwa ini nggak akan berlarut-larut selamanya. Di balik setiap penderitaan, di balik setiap masalah, di balik setiap kegagalan, pasti ada sesuatu yang bagus, yang baru, yang perlu dilakukan. Ada teman ya, dia usaha jual pakaian di mall. Sekarang, waktu itu mallnya tutup. Sekarang mallnya buka, tapi nggak ada yang datang belanja. Apa yang dilakukan? Cut loss, oke, stop sewanya. Saya harus berpikir usaha yang lain. Saya bisa bikin kue. Ya sudah, dia mulai bikin kue, dia buka PO dengan keuntungan yang sangat kecil, tapi dia tekuni. Dan ternyata banyak yang suka. Jadi ada bakat-bakat terpendam yang baru keluar kalau mengalami suatu tekanan atau suatu kegagalan atau suatu masalah. Contoh konkret lagi, semua tahu ya, Mary Riana. Dia itu adalah menantu saya. Dia juga sama, mengalami hal yang sama pada tahun 1998. Dia terpaksa pergi ke Singapura, padahal nggak ada rencana mau kuliah di Singapura. Tapi dengan situasi yang ada waktu itu, nggak mungkin kalau nggak keluar. Artinya lebih aman lah kalau sekolahnya di luar. Dengan keterbatasan bahasa Inggris, dengan juga keterbatasan biaya, tapi di sana di dalam tekanan-tekanan seperti itu justru bakat-bakat dia keluar. Nah, kita semua juga saat ini adalah justru saat membuka perbendaharaan kita untuk melihat apa yang kita punya yang sebetulnya Tuhan kasih tapi belum kita pakai, belum kita manfaatkan, atau bahkan kita nggak sadar bahwa kita punya kemampuan itu. Mari kita sama-sama membuat rencana yang baru. Tujuan hidup, mungkin kemarin tujuan hidupnya A, sekarang jadi tujuan hidupnya B, dibenerin. Makin mengandalkan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Kasih makan ke tubuh rohani kita. Juga ternyata kesehatan itu penting sekali. Kita ada uang, kita bisa pergi ke tempat macam-macam, mau makan, mau jalan-jalan, mau apa bisa. Tapi begitu kena COVID, sakit, uang itu udah nggak ada harganya lagi, udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, coba kita rubah mindset itu sekarang. Yang utama sekarang adalah sehat. Jangan mengentertain diri jasmani kita, makan-makan, ngopi, jalan-jalan. Mari kita mengentertain jiwa kita, rohani kita. Inilah saatnya, ya. Mari Bapak Ibu menjadi manusia baru, hidup baru dengan pola pikir yang baru, dengan pola makan yang baru, dengan tujuan hidup yang lebih jelas, melaksanakan kehendak Tuhan. Lanjut. Tuhan membiarkan ada kesulitan-kesulitan ya. Tadi dikatakan di 1409. Ia membiarkan kesulitan-kesulitan tertentu justru untuk meningkatkan ganjaran kita. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kalau tadi kan COVID ya secara umum. Tapi mungkin kita pribadi lepas pribadi juga sedang mengalami kesulitan. Dan di sini Tuhan katakan, Ia membiarkan kesulitan-kesulitan tertentu justru untuk meningkatkan ganjaran kita. Contoh, suami istri. Sudah menikah mungkin puluhan tahun. Istrinya setia, tapi suaminya itu nggak setia. Dia merasa bahwa 2 di antara 3 laki-laki sama seperti dia. Jajan ke sana ke sini. Yang penting tugas saya kepada keluarga beres. Kebutuhan keluarga dipenuhi, kebutuhan anak-anak dipenuhi. Yang lain itu kesenangan saya. Itu terjadi berpuluh-puluh tahun.
Si istri marah, kecewa, sedih, nggak dihargai, berkecamuk banyak ya di dalam kehidupannya, jadi dia nggak bahagia. Nah, kalau kita balik ke kata-kata ini, membiarkan kesulitan-kesulitan tertentu untuk meningkatkan ganjaran kita. Kalau kita jadi manusia duniawi, marah, dendam, pernah satu kali saya dengar ada satu bapak sharing ke saya gini, Bu, tahu nggak Bu, istri saya begitu bencinya sama saya lagi tidur, ditendang Bu sampai jatuh dari ranjang. Terus saya bilang, Bapak salah apa? Iya sih, saya suka jajan. Ya pantas Pak, Bapak diperlakukan seperti itu oleh istri Bapak karena Bapak nggak setia. Ya senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nah, kembali lagi tadi ya ke ibu ini. Dia mengalami hal tersebut. Kesulitan ini Tuhan dalam tanda kutip izinkan terjadi. Kalau dia bisa mengampuni suaminya, bisa berdoa buat suaminya, bisa melakukan sesuatu yang ekstra untuk membuat suaminya menghargai dia, menghormati dia, atau apa ya, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan, Tuhan akan memberikan ganjaran lebih. Karena si istri melaksanakan perintah Tuhan. Ampunilah 70 kali 7 kali. Setialah pada janji pernikahan. Misalnya ya, ada lagi contoh, misalnya yang lain, kita ambil contoh lagi yang lain, misalnya dalam masa suami istri juga, ini cerita suami istri juga ya. Dalam masa sukacita, semua kebutuhan terpenuhi, mau apa juga ada, relasi mereka tenang-tenang. Si istri juga bisa menikmati hobinya sendiri, si suami juga menikmati hobinya sendiri, nggak ada keributan, semua berjalan dengan baik. Tapi pada saat suaminya mulai tua, mulai sakit-sakitan, mulai tidak berdaya, bahkan usahanya bangkrut, mulai terjadi sesuatu bermasalah. Karena ternyata istrinya tahu, ternyata suaminya ini selama masa mudanya ini hidupnya nggak benar. Ada pemberontakan, ada kekecewaan yang besar. Syukur, sekarang lu bangkrut, lu sakit, udah gua nggak mau peduli. Bisa dilakukan seperti itu oleh istrinya. Tapi terus si istri ini ingat akan janji pernikahan. Tahu apa yang Tuhan firmankan, apa ajaran-ajaran Tuhan. Bergumul pasti ya. Tapi dia katakan, Tuhan izinkan ini terjadi. Berarti saya tetap, walaupun dia jahat sama saya, walaupun dia nggak setia sama saya, tapi saya tetap mau melaksanakan firman Tuhan. Saya mau tetap setia sama Tuhan. Saya mau tetap melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, si ibu ini berusaha tetap mengasihi suaminya, melayani suaminya, walaupun sakit, walaupun bangkrut, walaupun banyak bikin kesalahan, banyak bikin dosa. Nah, apa yang ditulis oleh Suster Faustina, melalui kesulitan-kesulitan tertentu, ganjaranmu akan meningkat. Bahkan dikatakan di sini, hingga kesetiaan kita dapat menjadi lebih kokoh. Kalau lagi seneng, kesetiaan itu susah ukurannya. Setia ya setia, tapi biasanya baru bisa teruji pada waktu mengalami masalah, pada waktu mengalami kesulitan, pada waktu mengalami sakit penyakit, pada waktu bangkrut. Kesetiaan suami istri itu diuji di sana. Lanjut ya, di 1450. Dari pengalaman-pengalaman Suster Faustina, dia katakan, dengan penuh kasih, hari ini aku menyerahkan diriku seutuhnya kepada kehendak kudusmu dan kepada keputusanmu yang paling bijaksana. Dia berserah. Begitu pula dengan contoh-contoh tadi. Si ibu itu berserah kepada Tuhan. Tuhan, ya sudah kalau saya mengalami kejadian seperti ini, tapi saya tetap mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan.
Dia berjuang, dia mengalami segala macam perjuangan, kesusahan, karena pasti ada dorongan daging juga ya, mau marah, mau tinggalin. Tapi akhirnya dari situ dia teruji dan dia menjadi teruji kesetiaannya kepada si suami, yang artinya juga setia kepada Tuhan karena melaksanakan kehendak Tuhan. Dan buat Suster Faustina, dia menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Bapa karena dia katakan Tuhan itu pasti menentukan keputusan-keputusan yang paling bijaksana, yang penuh dengan kemurahan dan kerahiman kepada aku. Jadi apapun keputusannya, Suster Faustina percaya, mengimani bahwa itu adalah keputusan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia menerimanya dengan sukacita. Ditutup oleh Suster Faustina dengan suatu doa. Engkau adalah juru mudiku. Kemudikanlah jiwaku seturut kehendak ilahimu. Berserah total pada Tuhan. Tuhan, Engkau jadi juru mudi jiwaku. Jadi supir atau jadi nahkoda kapalku. Jadi Engkau bawa kemana saja, Engkau yang arahkan. Engkau yang bimbing, Engkau yang pimpin. Aku ikut aja Tuhan. Itu penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu dan belas kasih yang Kau berikan kepada kami pada pertemuan pada hari ini. Kami juga mau belajar dari Suster Faustina untuk menyerahkan diri kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Agar Tuhan Yesus menjadi juru mudi jiwaku. Engkau yang membimbing, melindungi, mengarahkan, memimpin hidup kami agar selalu ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Berkati pula keluarga-keluarga yang mungkin pada saat ini sedang bermasalah. Kiranya Engkau hadir di setiap keluarga tersebut Tuhan. Engkau yang menjadi kepala keluarga, Engkau yang menjadi juru mudi mereka semua. Agar mereka menjadi bersatu kembali, bisa saling memaafkan, bisa saling mengerti satu sama lain, dan menunjukkan cinta kasih-Nya yang berasal daripada-Mu. Kuatkan mereka Tuhan, agar mereka bisa terus menjadi pasangan suami istri yang berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.